Yang penting hidup ikuti aturan Allah, beres. Gitu dah. Dah yang terakhir 8. Ra'aitun nas yatawakkaluna 'ala sina'atihim wa tijaratihim wa sihhati abdanihim. Aku perhatikan manusia saat ini, kata beliau, lebih banyak menyandarkan hidupnya kepada makhluk, menyandarkan hidup kepada produktivitasnya, menyandarkan hidup pada kemampuan dirinya, menyandarkan hidup pada hartanya, menyandarkan hidup pada kesehatan badannya. Apakah ada pembenar dalilnya? Ternyata tidak. Di Quran itu ada dalil yang nyata, wa 'alallah falyatawakkalil mu'minun. Hanya kepada Allah lah orang beriman harus menyandarkan dirinya. Tawakal kita, menyandarkan harapan itu hanya boleh kepada Allah, bukan kepada yang lain. Kalau kita sandarkan kepada Allah, lalu kita punya dua sikap orang beriman, satu syukur, yang kedua sabar. Begitu kita sandarkan nasib kita kepada Allah, yang ada adalah kekurangan, maka yang Allah minta dari orang beriman hanyalah bersabar. Sementara kalau kita mendapatkan kelimpahan sesuai dengan harapan dan kemauan kita, dikasih jabatan, dikasih kekayaan, yang semua orang pada pengen semua Pak nih Pak, enggak dapat. Kepengen semua, kita pengen, saya juga pengen, enggak dapat. Kalau enggak sesuai dengan apa yang dijanjikan, kita mesti bersabar. Kalau sesuai dengan apa yang kita inginkan, bahkan melampaui dari batas keinginan kita, Allah cuma nuntut dari orang beriman bersyukur. Sampaikan ini kecerdasan seorang Sehat Al-Asam dengan sederhana menganalisa itu, bahwa kenyataan kita memang mencintai sesuatu yang berharga, lalu kita jaga dengan mati-matian, tapi pada giliran kita akan berpisah, akan bercerai. Supaya jangan bercerai, berdasarkan ayat Al-Quran tadi, ma indakum yanfad wa ma indallahi baq. Apapun yang kau miliki pasti akan lepas, akan sirna, akan hilang, tapi apa yang ada Allah pada akan abadi. Maka lebih baik disimpan saja kepada Allah, kata Sehatim, liyakuna ma'i liyakuna baqiyan li indallah, supaya apa yang aku sayang itu tetap kekal abadi untukku di sisi Allah. 4. Terus Kiai, bagus, waktunya banyak. 4. Ra'aitun nas yatahasadun. Aku memperhatikan perilaku manusia satu sama lain saling mendengki. Tahu dengki? Tamanni zawali nikmatil ghair, ngarep hilangnya nikmat orang. Enggak seneng aja kalau orang punya nasi berada baikan. Orang makan bandeng dia ketulangan. Orang beli motor dia beli paramek. Orang masuk rumah baru, nempatin rumah baru, dia masuk rumah sakit. Stres. Itu orang dengki tuh. Ada nggak begitu? Ada. Jujur aja, jangan bilang kagak ada. Ada, saya juga ada. Semua ada, potensi itu ada. Tuh, cuman ada yang dihidupin, ada yang dimatiin dengkinya. Lah Ustadz juga kadang-kadang dengkinya kenceng dia. Benar, Pak, benar. Bukan cuma kalangan pejabat, Pak Gubernur tahu. Ustadz tuh penyakitnya yang paling berat kan dengki. Lah penyakit zolim itu penyakitnya penguasa, penyakitnya pedagang itu curang, gitu kan? Curang itu penyakitnya pedagang, termasuk petani curang, suka maprasin galengan orang. Bergeser, makanya jangan suka ngomongin pagar laut. Ente tahan orang jadi patok di pinggir sama aja, betul nggak? Ya. Terus apa lagi tuh? Pelit, penyakitnya orang kaya. Ustadz penyakitnya apa? Dengki. Mondoknya sama, belajar sama, apalagi pondok pinteran gua, alfiyahnya 2, apalah duluan, dia belakangan. Ngapa sekarang dia pondoknya maju, gua kagak ya? Nah, ada ustadz yang satu panggilan rada rame, yang ini sepi panggilannya. Apa nggak pegel tuh yang sepi ngeliat ustadznya rame? Dan bahayanya lagi, kalau ustadz kan banyak pengikutnya.
Kalau ustadz satu sama ustadz satu udah kagak akur, ini yang ribut bukan cuma 2 orang. Yang ini punya jamaah 300, yang ini punya jamaah 300. Itu kalau 2 ustadz ini udah bertengkar, udah kagak akur, udah nggak akrab, udah nggak harmonis, itu ngeribut berapa orang? Yang ini punya murid 300, ini 300. Yang ribut akhirnya berapa orang tuh? 602. Ya kiainya 2. Iyalah, emang nggak belajar matematik? Tuh dahsyatnya dengki. Maka Syekh Hatim Al-Asam katakan, melihat kenyataan itu aku cari dalil pembanding di Quran. Maka saya bilang tadi, penting yang namanya informasi pembanding untuk menyikapi semua masalah. Beliau katakan, aku dapati di Quran, summa nazartu fi qaulillahi ta'ala nahnu qasamna bainahum ma'isyatahum fil hayatid dunya. Kami yang membagi jatah kehidupan di antara manusia dalam kehidupan di dunia ini. Kami yang nentuin, kata Allah. Ketentuan Allah. Kita boleh Pak kepengen ini, kepengen itu. Kalau Allah nggak mau, bisa nggak? Enggak. Makanya saya termasuk kurang setuju orang yang bilang hidup ini pilihan. Kalau hidup ini pilihan, sesuai dengan pilihan kita. Bapak kaya miskin pilih apa? Nyatanya? Nah kagak sesuai. Bilang hidup ini pilihan, enak aja. Pilihan itu hanya dalam konteks ikhtiar. Terhasilnya mutlak urusan Allah. Itu akidahnya kudu kita benerin dulu. Ikhtiar, tapi apa yang hasilnya itu, makanya orang Islam itu ikhtiar, orang kafir juga ikhtiar. Bedanya kita punya tawakal, mereka enggak, kan gitu masalahnya. Jangan mutlak pilihan. Mati sama hidup pilih mana? Hidup. Nyatanya lah kan gak sesuai. Iya. Tuh lihat, manusia saling mendengki, padahal nasib udah diatur. Saya ngimpi waktu saya mondok jadi santri, jadi penceramah begini, keliling kemana-mana. Kagak saya ngerencanain begini, kagak. Belajar mah belajar aja. Sampai saya kuliah maksud fakultas adab jurusan sastra Arab, orang-orang pada nanya, lah di Indonesia sih belajar sastra Arab buat apaan, jadi apa? Kata saya, nggak apa-apa, saya mah pengen belajar aja supaya saya bisa ngerti agama. Itu doang tujuan saya. Terjadi apa, jadi apa? Enggak jadi apa-apa. Orang saya ini ijazah saya nggak tahu ada di mana sekarang. Ya jelek-jelek begini lulusan terbaik kok fakultas adab Pak. Ya nyombong dikit lah. Ya, artinya anak pesantren nggak kalah kok dengan anak sekolahan, betul? Hidup pesantren. Sampai kapan yang namanya ustadz kiai nggak bisa dikalahkan? Pendapatannya asal tahu aja. Pak Gubernur gajinya itu sebulan sekali. Kita berani nggak nunggu sebulan. Pak Gubernur gajinya ya siang. Kiai jam 1 malam. Jam 1 malam cash. Saya udah 30 tahun jam 1 selesai, jam 1 cash. Belum pernah diutang. Hidup santri. Ini buat motivasi santri. Serahkan nasibmu kepada Allah. Dan sudah fokus dengan nasib kita. Untuk apa kita? Kalau baik syukuri, tidak baik sabari. Segitu saja Allah minta dari kita. Nggak usah dengki sama nasib orang lain. Karena itu urusan siapa? Itu Allah yang milih. Makanya saya punya bahasa begini. Tidak semua kita berkesempatan menjadi orang kaya, tapi semua kita berkesempatan menjadi orang bahagia. Pasang status. Tidak semua kita berkesempatan menjadi orang kaya, tapi percayalah semua kita ini berkesempatan menjadi orang bahagia. Tidak semua kita berkesempatan menjadi orang berkuasa, tapi semua kita berkesempatan menjadi orang mulia. Satu wilayah provinsi gubernur cuman atu.
Mau maksa ente pengen jadi gubernur semua, kagak bisa. Satu. Tapi walaupun kita nggak jadi gubernur, kita punya kesempatan yang sama dengan beliau untuk menjadi orang mulia. Karena yang namanya bahagia Allah tidak letakkan di atas harta. Yang namanya mulia tidak diletakkan di atas tahta. Bahagia dan mulia manusia Allah letakkan di atas iman dan takwa. Dan begitu bahasanya. Tidak semua kita berkesempatan jadi orang udah dari sononya uratnya udah diatur sama Allah, nggak usah ngenes sama nasib orang. Hidup juga mikirin nasib orang, akhirnya makan kagak enak, tidur kagak nyenyak, badan kurus kering, penyakit pada deket, ya pendek umur. Cari bahagia, nggak usah cari senang. Ini salahnya kan hidupnya nyari senang dulu, bukan nyari bahagia. Oh, emang beda Ustaz senang sama bahagia? Beda. Itu dalam kajian psikologi ada 7 bedanya. Sampai maghrib nggak selesai ceramah ini urusan. Beda senang sama bahagia.